Pada tahun 2017, Campina menerbitkan saham dengan tujuan untuk melunasi utang sebesar 260 miliar. Jadi pada saat itu, Campina menerbitkan 885 juta lembar saham publik dan itu merupakan 15% dari total saham Campina. Harga saham IPO saat itu adalah sebesar Rp330 lembar per saham. Dengan demikian, perusahaan Campina mendapat modal dari masyarakat sebesar Rp885 juta lembar saham dikali Rp330 per lembar menjadi sekitar 292 miliar. Masyarakat yang memegang saham tersebut dapat dikatakan memiliki sebagian kecil perusahaan Campina, dan selanjutnya saham ini dapat diperjualbelikan di pasar modal. Dari sinilah orang bisa mendapat keuntungan, yaitu dengan membeli saham lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Contoh sederhananya adalah misalnya kita memiliki modal Rp1 juta dan kita memutuskan untuk membeli saham Campina di harga Rp500 per lembar. Lalu kita akan mendapat 2.000 lembar saham. Di 2 hari kemudian, harga sahamnya naik ke harga Rp850 per lembar saham. Lalu kita memutuskan untuk menjualnya. Karena kita memiliki 2.000 lembar saham, maka harga saham tersebut kita kali dengan harga saham saat ini yaitu 850 sama dengan Rp1.700. Artinya, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700 karena dikurangi dengan modal pertama kali saat kita membeli saham tersebut sebesar Rp1 juta. Keuntungan maupun kerugian yang kita dapatkan dari penjualan saham tersebut bisa kita katakan sebagai capital gain atau bisa disebut juga dengan selisih jual beli. Selain capital gain, kita juga bisa dapat keuntungan dari dividen. Saat kita membeli saham, kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Maka, kita juga berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, yang jumlahnya ditentukan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, kita akan ngebahas kenapa sih harga saham itu naik turun. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu hal yang lumrah, karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan, seperti naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, serta kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jadi gimana? Udah jauh lebih paham tentang saham kan? Selanjutnya, kita akan mengkaji indeks saham bursa dunia. Selanjutnya, saya Elsa Putri Heriana akan mengkaji indeks saham bursa dunia. Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja kerja saham yang tercatat di suatu bursa efek. Indeks harga saham dikeluarkan oleh bursa efek atau institusi swasta. Untuk menentukan indeks harga saham gabungan, kita harus menentukan harga dasar terlebih dahulu dengan cara menentukan hari dasarnya. Yang kedua, harga yang diambil adalah harga pasar penutupan pada hari dasar tersebut. Yang ketiga, harga dasar dapat mengalami penyesuaian apabila terjadi aksi emiten seperti stock split, right issue, warrant, saham bonus, dan lain-lain. IHSG. IHSG merupakan nama lain dari Indeks Composite Indonesia atau ICI dan kini lebih sering disebut dengan IDX Composite. IHSG sendiri diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator penggerak harga saham di Bursa Efek Indonesia. IHSG biasanya digunakan sebagai gambaran untuk melihat kenaikan atau penurunan pasar investasi secara global. Dalam hal ini tentu saja pasar saham di Indonesia. Beberapa perusahaan penggerak yang masuk dalam IHSG adalah Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, dan Bank Mandiri. Di sini sudah ada kurva pergerakan IHSG pada tanggal 21 Oktober, di mana
pada tanggal 15 sampai 19 November, data perdagangan Bursa Efek Indonesia kembali menunjukkan indikator positif. Mengutip dari data BEI pada tanggal 21 September, harga saham gabungan ditutup dengan harga 6.726. Secara keseluruhan selama sepekan ini meningkat 1,04% dari posisi 6651 pada pekan sebelumnya. Peningkatan ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya sentimen dari luar negeri dan karena Bursa Efek Indonesia yang berimbas pada IHSG. Sementara itu, dari dalam negeri menambahkan laporan keuangan sejumlah emiten yang baik juga memberikan angin segar pada indeks harga saham gabungan Indonesia ini. Saya Afrilia akan menjelaskan indeks saham KOSPI. KOSPI adalah indeks pasar saham utama Korea Selatan. Indeks tersebut mewakili semua saham biasa yang diperdagangkan di Bursa Korea. Perhitungan indeks didasarkan pada metode kapitalisasi pasar. KOSPI menggantikan indeks harga saham gabungan Korea Gaya Dow pada tahun 1983. Indeks harga saham gabungan Korea atau KOSPI diluncurkan pada tahun 1983 dengan nilai dasar 100 pada tanggal 4 Januari 1980. Indeks KOSPI di Bursa Efek Korea Seoul, Korea Selatan naik 23,64 poin atau sekitar 0,80% menjadi 2.971,2. Indeks KOSPI meningkat berkat aksi beli investor institusi untuk sesi kedua beruntun. Investor institusi membeli saham senilai 105 miliar won hari ini, sedangkan investor asing menjual saham senilai 51 miliar won. Hang Seng Index atau HSI adalah indeks pasar saham tertimbang kapitalisasi pasar yang disesuaikan secara bebas di Hong Kong. Ini digunakan untuk mencatat dan memantau perubahan harian dari perusahaan terbesar di pasar Hong Kong dan merupakan indikator utama kinerja pasar secara keseluruhan di Hong Kong. HSI dimulai pada 24 November 1969 dan saat ini disusun dan dikelola oleh HSI Services Limited. Indikator utama Bursa Efek Hong Kong, indeks Hang Seng, merosot 1,07% atau 269,75 poin menjadi menetap di 25.049,97 poin, menandakan penurunan hari ketiga berturut-turut. Saham-saham Hong Kong berakhir lebih rendah pada perdagangan terseret pemerosotan raksasa e-commerce Cina Alibaba setelah pendapatannya mengecewakan dan memperkuat kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan di ekonomi terbesar kedua di dunia. Bursa Efek Singapura atau yang disebut dengan Singapore Exchange atau SGX adalah bursa saham yang berlokasi di Singapura atau pasar modal milik Singapura. Sebelum dikenal sebagai Singapore Exchange, pasar modal ini dikenal sebagai Stock Exchange of Singapore pada tahun 1999. Bursa saham ini juga memperdagangkan sekuritas lainnya seperti obligasi pemerintah dan derivatif seperti opsi saham. Indeks STI sempat dibuka menghijau 0,20% pada awal perdagangan 28 Oktober. Namun selang sekitar 120 menit, indeks bursa saham acuan negeri singa tersebut akhirnya mengikuti pergerakan bursa Asia lainnya, yakni melemah 0,25% ke level 3.210,16. Saat ini Singapura masih berperang dengan pandemi virus corona. Selain terus meningkatnya kasus COVID-19, Singapura juga tengah dilanda krisis energi yang berdampak pada pasokan listrik di negara tersebut. Sejatinya, pergerakan STI selalu berbanding terbalik dengan pergerakan bursa lainnya. Nikkei 225 dari Jepang. Nikkei 225 biasa disebut Nikkei Index atau Nikkei Stock Average, adalah sebuah indeks pasar saham untuk bursa saham Tokyo. Indeks tersebut mewakili semua bursa saham yang ada di perdagangan bursa Jepang. Nikkei 225 mulai dihitung pada tanggal 7 September 1950, data sebelumnya dihitung mundur
sampai ke tanggal 16 Mei 1949. Kini Nikkei 225 telah menjadi sebuah indeks berjangka yang diakui secara internasional. Indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo, Jepang naik 147,21 poin atau sekitar 0,50% pada Jumat 19 November 2021 menjadi 29.745,87. Indeks Nikkei 225 naik karena indeks Nikkei menguat di saham perusahaan Jepang yang bergerak di bidang teknologi. SSE Shanghai, Tiongkok atau Cina. SSE adalah bursa efek terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Ia terletak di kota Shanghai, RRT. Bursa ini didirikan pada 26 November 1990 dan mulai beroperasi pada 19 Desember tahun itu juga. Bursa saham ini merupakan organisasi nirlaba yang dikelola oleh China Security Regulatory Commission. Indeks pasar saham utama SSE adalah SSE Composite, dikenal sebagai Shanghai Composite, yang merupakan indikator paling sering digunakan untuk mencerminkan kinerja pasar SSE. Indeks penting lainnya yang digunakan di Bursa Efek Shanghai termasuk indeks SSE 50 dan indeks SSE 180. TAIEX Taiwan. The Taiwan Capitalization Weighted Stock Index adalah indeks pasar saham untuk perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Taiwan. TAIEX mencakup semua saham yang terdaftar, tidak termasuk saham preferen, saham pengiriman penuh, dan saham baru yang terdaftar. Yang terdaftar kurang dari 1 bulan kalender. Ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1967 oleh TWSE dengan tahun 1966 sebagai tahun dasar dengan nilai 100. Sensex Mumbai, India. BSE Sensex atau juga disebut sebagai BSE 30 adalah indeks pasar saham pemberat pemodalan untuk 30 perusahaan besar dan mapan di Bursa Efek Mumbai, India. 30 perusahaan komponen ini yang merupakan sebagian dari saham yang paling besar dan paling banyak diperdagangkan, mewakili berbagai sektor industri dalam ekonomi India. Nilai dasar atau perhitungan Sensex diambil pada angka 100 pada tanggal 1 April 1979 dan tahun basisnya adalah 1978 sampai 1979. Posisi tertinggi yang pernah dicapai BSE Sensex adalah 21.078 poin yang tercatat pada 8 Januari 2008. Pasar modal India turun tajam pada pekan ini, dengan Sensex memperpanjang kerugian hingga hari ketiga. Sensex mengalami penurunan sebesar 372,32 poin. Para analis mengaitkan penurunan ini dengan aksi jual dengan isyarat global yang lemah dan penjualan tanpa henti oleh FII di pasar India. Momentum pasar telah melemah baru-baru ini dan pasar tampaknya menuju mode risk off. Valuasi yang tinggi, inflasi yang tinggi, penurunan peringkat India karena banyaknya pialang asing, dan penjualan yang berkelanjutan oleh FII telah berkontribusi pada kelemahan pasar ini. State Bank of India dan IOC termasuk di antara yang mendapatkan keuntungan tertinggi pada hari ini. Tata Motors dan M&M termasuk di antara top loser teratas hari ini. Saya Pratiwi Putri Noviandini. Dow Jones Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average DJIA atau biasa juga disebut dengan Dow Jones adalah salah satu indeks tertua dan paling sering digunakan di dunia. Nama indeks Dow Jones sendiri berasal dari Charles Dow yang membuat indeks tersebut pada tahun 1896 bersama dengan rekan bisnisnya Edward Jones. Indeks Dow Jones terdiri atas 30 saham dari perusahaan terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat.
Saat ini valuasi saham pada indeks Dow Jones setara dengan 1/4 dari keseluruhan nilai bursa saham Amerika Serikat. Melansir Refinitiv, indeks Dow Jones melemah 0,75% atau 268,97 poin menjadi 35.601,980. Dengan ini, dalam sepekan Dow Jones turun 1,38%. Indeks Dow Jones dibuka jatuh pada perdagangan minggu ini karena khawatir lockdown atau penguncian baru untuk menekan penyebaran COVID-19 di Eropa, memukul saham perbankan, energi, dan maskapai penerbangan, sementara penguatan saham teknologi mendorong indeks Nasdaq ke rekor tinggi. IHSG pada Bursa Efek Indonesia periode 21 Oktober 2021. Yang pertama, IHSG HM Sampurna membuka harga pada harga 1.130 dan ditutup dengan harga 1.115 dengan mendapatkan dividen sebesar 24,90 triliun dan laba bersih 14,20 triliun. Saham yang beredar pada perusahaan ini adalah 116.318.76.900 rupiah. Untuk perhitungan DPS atau dividen DPS adalah sama dengan dividen dibagi saham beredar, yaitu 24,90 triliun dibagi 116.318.76.900 sama dengan 214,06 per lembar. Artinya, perusahaan ini akan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar 214,06 per lembar saham. Contoh perhitungan dividen, Pak Andre membeli saham HM Sampurna pada rapat umum pemegang saham sebesar 2.500 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 24,90 triliun atau 214,06 per lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima Pak Andre sebelum pajak? Jawab, dividen per lembar saham dikali investasi per lembar saham, yaitu 214,06 dikali 250.000 lembar atau sama dengan 53.515.000 rupiah. Berarti Pak Andre akan mendapatkan dividen sebesar 53.515.000 rupiah. Kemudian ada perhitungan capital gain. Pak Andre membeli saham perusahaan HM Sampurna pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar Rp1.130 per lembar sebanyak 50 lot. Kemudian di hari yang sama, Pak Andre melihat harga penutupan saham tersebut turun menjadi 1.115. Jelaskan apa yang terjadi jika Pak Andre memutuskan untuk menjual sahamnya pada hari itu. Jawab, investasi 50 lot atau sebanyak 5.000 lembar saham, total beli 1.130 dikali 5.000 atau sebesar 5.650.000, total jual 1.115 dikali 5.000 sama dengan 5.575.000. Capital gain, total jual dikurangi total beli. Artinya 5.575.000 dikurang 5.655.000 atau sama dengan minus 75.000. Artinya, jika Pak Andre memutuskan untuk menjual sahamnya pada hari itu, Pak Andre akan mengalami kerugian sebesar 75.000. Selanjutnya ada IHSG BCA atau BBCA. Membuka pada harga 7.500 dan menutup pada harga 7.400 dengan membagikan dividen sebanyak 44,05 triliun dengan laba bersih 8,74 triliun dengan saham beredar 123.275.050 rupiah. Perhitungan DPS yaitu dividen dibagi saham beredar, yaitu 44,05 triliun dibagi 123.275.050 atau sama dengan 357,33 per lembar saham. Artinya, perusahaan akan memberikan dividen sebesar 357,33 per lembar saham. Contoh perhitungan dividen. Pak Andre membeli saham Bank BCA pada rapat umum pemegang saham sebesar 2.500 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 44,05 triliun atau sebesar 357,33 ribu rupiah.
per lembar saham. Maka, berapakah dividen yang diterima Pak Andre sebelum pajak? Dividen per lembar saham dikali investasi lembar saham, yaitu 357,33 dikali 250.000 lembar, atau sama dengan Pak Andre akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp89.332.500. Contoh perhitungan capital gain. Pak Andre membeli saham perusahaan HM Bank BCA pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar 7.500 per lembar sebanyak 50 lot. Kemudian di hari yang sama, Pak Andre melihat harga penutupan saham tersebut menjadi 7.400. Jelaskan apa yang terjadi jika Pak Andre memutuskan untuk menjual sahamnya pada hari itu. Pak Andre berinvestasi sebanyak 50 lot atau sebesar 5.000 lembar saham, kemudian dikalikan dengan harga belinya yaitu 7.500 menjadi 37.500.000 rupiah. Kemudian total jualnya yaitu 7.400 dikali 5.000 sama dengan 37 juta. Capital gain-nya total jual dikurangi total beli yaitu 37 juta dikurangi 37.500.000 rupiah sama dengan minus 500.000 rupiah. Artinya jika Pak Andre menjual sahamnya pada hari itu, Pak Andre akan mengalami kerugian sebesar 500.000 rupiah. Yang ketiga ada IHSG Telkom Indonesia. IHSG Telkom Indonesia membuka harga pada 3.780 dan menutup pada 3.850. Mendapatkan dividen 168,1 triliun dengan laba bersih 64,37 triliun. Saham beredarnya yaitu 99.62.216.600 rupiah. Dengan DPS-nya 169,60 per lembar. Artinya perusahaan Telkom Indonesia akan membagikan dividen 169,60 per lembar. Perhitungan dividen. Pak Gandhi membeli saham Telkom Indonesia pada rapat umum pemegang saham sebesar 3.200 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 168,1 triliun atau 169,60 per lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima Pak Gandhi sebelum pajak? Rumusnya yaitu dividen sama dengan dividen per lembar saham kali investasi lembar saham sama dengan 169,60 dikali 320.000 lembar sama dengan 54.272.000. Perhitungan capital gain. Pak Gandhi membeli saham perusahaan Telkom Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar 3.780 per lembar sebanyak 90 lot. Kemudian di hari yang sama, Pak Gandhi melihat harga penutupan saham tersebut adalah 3.850. Jelaskan apa yang terjadi jika Pak Gandhi memutuskan untuk menjual sahamnya pada hari itu. Jawab, investasi sebesar 90 lot sama dengan 9.000 lembar saham. Total beli sebesar 34.020.000. Total jual sebesar 34.650.000. Rumus capital gain yaitu total jual dikurang total beli. 34.020.000 dikurang 34.650 sama dengan 630 juta. IHSG BRI. Bank BRI membuka harga saham pada 4.450 dan ditutup pada 4.360, memperoleh dividen 96,49 triliun dengan laba bersih 56,46 triliun. Dengan saham beredar 150 triliun 43.411.587 rupiah. Dengan DPS 64.3,8 per lembar. Yang artinya perusahaan Bank BRI akan membagikan dividen 643,8 per lembar saham. Perhitungan dividen, Bu Andin membeli saham Bank BRI pada rapat umum pemegang saham
EUPS sebesar 100.250 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 96,49 triliun atau 643,8 lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima Bu Andin sebelum pajak? Dividen yang diperoleh Bu Andin yaitu 80.385.000. Perhitungan capital gain, Bu Andin membeli saham Bank BRI pada 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar 4.450 per lembar sebanyak 60 lot. Kemudian di hari yang sama, Bu Andin melihat harga penutupan saham tersebut adalah 4.360. Jelaskan apa yang terjadi jika Bu Andin memutuskan untuk menjual sahamnya tersebut. Investasi sebesar 60 lot sama dengan 6.000 lembar saham, total beli sebesar 26.700.000, total jual sebesar 26.160.000. Capital gain total jual dikurang total beli. 26.160 dikurang 26.700 rupiah sama dengan minus 540.000. Artinya, Bu Andin akan mengalami kerugian. IHSG Unilever Indonesia. Jadi, perusahaan Unilever Indonesia membuka harga saham sebesar 5.150 dan ditutup sebesar 5.000. Dividennya sebesar 187 triliun dengan laba bersih 13,32 triliun. Saham beredarnya sebesar 38.150 juta. Perhitungan DPS-nya itu dividen bagi saham beredar. Dividennya sebesar 187 triliun dibagi 38.150 miliar sama dengan 490,17 per lembar. Perhitungan dividen. Padean membeli saham perusahaan Unilever Indonesia pada rapat umum pemegang saham RUPS sebesar 1.850 lot. Perusahaan akan memberikan dividen dengan penutupan sebesar 187 triliun atau 490,17 per lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima Padean sebelum pajak? Jawabannya dividen sama dengan dividen per lembar saham dikali investasi lembar saham, yaitu dividen per lembar sahamnya 490,17 dan investasi lembar sahamnya 180.000 lembar. Dikali menghasilkan 90.681.450 rupiah. Kak Albert membeli saham perusahaan Unilever Indonesia pada 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar 5.150 per lembar sebanyak 100 lot. Kemudian di hari yang sama Pak Ahmad melihat harga penutupan saham tersebut adalah 5.000. Jelaskan apa yang terjadi jika Kak Albert memutuskan untuk menjual sahamnya pada hari itu. Investasi sama dengan 100 lot sama dengan 10.000 lembar saham. Total beli sama dengan harga pembukaan dikali lembar saham. Itu 5.150 dikali 10.000 yang menghasilkan 51.500.000. Total jualnya harga penutupan dikali lembar saham yaitu 5.000 dikali 10.000 sama dengan 50 juta. Capital gain didapatkan dengan total jual dikurang total beli, yaitu 50 juta dikurang 51.500.000 sama dengan minus 1.500.000. Jadi Kak Albert memiliki kerugian sebesar 1.500.000. IHSG Bank Mandiri BMRI.
Bank Mandiri Bank BRI membuka harga saham sebesar 7.175 dan ditutup sebesar 7.175 juga. Dividennya 220,27 triliun dengan laba bersih 67,27 triliun. Saham beredarnya 46 miliar 199.999.996 rupiah. Perhitungan DPS sama dengan dividen sebesar 220,20 juta triliun dibagi saham beredar sebesar 46 miliar 199.999.998 rupiah. Jadi DPS-nya itu sebesar 476,77 per lembar. Perhitungan dividen, Bu Andin membeli saham Bank Mandiri pada rapat umum pemegang saham RUPS sebesar 1.250 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 220,27 triliun atau 476,77 per lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima Bu Andin sebelum pajak? Dividen sama dengan dividen per lembar saham sebesar 476,77 dikali investasi lembar saham sebesar 125.000 lembar yang menghasilkan 59.596.250 rupiah. Jadi Bu Andin dividen yang diterima Bu Andin itu sebesar 5.096.250 rupiah. Perhitungan capital gain, Bu Andin membeli saham Bank Mandiri pada 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar 7.175 per lembar sebanyak 60 lot. Kemudian di hari yang sama Bu Andin melihat harga penutupan saham tersebut adalah 7.175. Jelaskan apa yang terjadi jika Bu Andin memutuskan untuk menjual sahamnya pada hari itu. Investasinya itu sebanyak 60 lot, yaitu 6.000 lembar saham. Total beli didapatkan dari harga awal 7.175 dikali lembar saham sebesar 6.000 yang menghasilkan 43.050.000. Total jual itu dari harga akhir sebesar 7.175 dikali lembar saham sebesar 6.000 sama dengan 43.050.000 juga. Menghasilkan capital gain yang dihitung total jualnya dikurang total beli sama dengan 0. Jadi Bu Andin tidak mendapatkan dividen. IHSG Astra Internasional. Pembukaan 6.350, penutupan 6.150, dividen 132 triliun, laba bersih 78,75 triliun, saham beredar 4 miliar. Perhitungan DPS dividen saham beredar sama dengan 132 triliun sama dengan 329,11 lembar. Perhitungan dividen, Bu Aisyah membeli saham perusahaan Astra Internasional pada rapat umum pemegang saham RUPS sebesar 2.000 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 132 triliun atau 329,11 lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima Bu Aisyah sebelum pajak? Jawab. Dividen sama dengan dividen per lembar saham kali investasi lembar saham sama dengan 329,11 dikali 200.000 lembar sama dengan
5.822.000. Perhitungan capital gain. Kakak Mila membeli saham perusahaan Astra International pada 21 Oktober 2021 dengan harga awal pembukaan sebesar 6.350 per lembar, sebanyak 500 lot. Kemudian di hari yang sama, Kakak Mila melihat harga penutupan saham tersebut adalah 6.150. Jelaskan apa yang terjadi jika Kakak Mila memutuskan untuk menjual saham pada hari itu. Jawab, investasi sama dengan 500 lot, sama dengan 50.000 lembar saham. Total beli 6.350 dikali 50.000 sama dengan 317. Total jual sama dengan 6.150 dikali 50.000 sama dengan 307 juta. Capital gain sama dengan total jual, total beli sama dengan 307.500 juta dikurangi 317.500 juta sama dengan minus 10 juta. IHSG BNI pembukaan 7.350, penutupan 7.325, dividen 44,02 T triliun, laba bersih 27,33 triliun, saham beredar 15 triliun, perhitungan DPS dividen sama dengan 44,02 triliun sama dengan 292,11 per lembar. Perhitungan dividen. KHDS membeli saham Bank BNI pada rapat umum memegang saham RUPS sebesar 1.400 lot. Perusahaan akan memberikan dividen pada penutupan sebesar 44,02 triliun atau 2.291,11 per lembar saham. Maka berapakah dividen yang diterima KHRI sebelum pajak? Jawab, dividen sama dengan dividen per lembar saham dikali investasi lembar saham sama dengan 291,11 dikali 140.000 lembar sama dengan 40.755.400. Perhitungan capital gain. Bu Hani membeli saham Bank BNI pada 21 Oktober dengan harga awal pembukuan sebesar 7.350 per lembar, sebanyak 1.250 lot. Kemudian di hari yang sama Pak Hari melihat harga penutupan saham tersebut adalah 7.325. Jelaskan apa yang terjadi jika Bu Hani memutuskan untuk menjual saham pada hari itu. Jawab, investasi 1.250 lot sama dengan 125.000 lembar saham. Total beli sama dengan 7.350 dikali 125.000 sama dengan 918.750.000. Total jual 7.325 dikali 125 sama dengan 915.625.000. Capital gain sama dengan total jual dikurangi total beli. 915.625.000 dikurangi 900.018.750.000 sama dengan minus 125.000. Keuntungan perdagangan saham di BI pada PT Astra International periode 21 Oktober 2021. PT Astra International ASI, sebanyak 40% pendapatan Astra dalam 9 bulan pertama tahun ini ditopang dari anak usahanya di sektor otomotif. Sebesar 34% pendapatan ASI dari anak usaha sektor alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Kemudian kontribusi pendapatan dari anak usaha Astra sekitar sektor layanan, jasa keuangan, agribisnis masing-masing sebesar 11%, sedangkan anak usaha di sektor lainnya menyumbang 4% pendapatan Astra. Adapun harga saham emiten berkode ASI ditutup level 6.000 per lembar pada perdagangan Kamis 28 Oktober 2021.
Harga tersebut naik tipis 2% dibandingkan posisi akhir Desember 2020 yaitu 14,98 triliun. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.